Cekcok antara mahasiswa dengan seorang yang diduga anggota TNI terjadi di depan Mapolsek Malingping, Lebak, Banten. Keributan diduga dipicu saat mahasiswa memblokade jalan dan di saat bersamaan mobil anggota TNI tersebut hendak melintas. Aksi unjuk rasa dipicu adanya dugaan tindakan menyalahi aturan di mana 2 orang pengedar dan bandar obat terlarang jenis tramadol dan heximer yang ditangkap oleh warga oleh Kapolsek Malingping dipinta untuk bermusyawarah agar pelaku dibebaskan. Jadi kemarin sebenarnya tidak ada penindakan menurut kami ya, karena memang baik pengedar ataupun satu yang diduga bandar itu selesai hanya dengan surat musyawarah begitu. Surat pernyataan yang di dalamnya tidak ada penegakan hukum. Mahasiswa menuding adanya keterlibatan Kapolsek Malingping dengan pengedar dan bandar obat terlarang, sehingga pengedar dan bandar tersebut tidak diproses secara hukum. Mahasiswa mendesak Kapolda Banten untuk memberhentikan Kapolsek Malingping dari jabatannya. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Saling dorong antara petugas kepolisian dan puluhan petani sawah terjadi saat pengunjuk rasa akan memaksa masuk ke dalam kantor DPRD Konawe, Sulawesi Tenggara untuk bertemu Ketua DPRD. Puluhan petani kecewa dengan Ketua DPRD yang lambat menemui mereka saat melakukan aksi. Aksi puluhan petani sawah ini dipicu oleh gagal tanam seluas 143 hektar sawah yang diakibatkan pembangunan pintu ukur oleh Balai Wilayah Sungai Konawe sehingga debit air berkurang dan tak sampai ke sawah warga. Beberapa kelompok tani yang berada di wilayah Bendungan Ameroro mengeluhkan terkait bangunan ukur ambang lebar yang dilakukan beberapa bulan yang lalu. Jelaskan bahwa bangunan ukur itu tidak mengurangi debit. Ibaratnya begini, saya tandem 1000 liter. 1000 liter ini harus kebagian air sesuai kebutuhan 1,25 liter per detik. Usai melakukan aksi unjuk rasa, puluhan petani kemudian membubarkan diri dan berjanji akan kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar lagi sampai tuntutan mereka terpenuhi. Dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Yunus Tameng, iNews melaporkan. Mohon atensi, segera meluncur. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Bersama saya, Sabrina Hasilah. Sebagai pembuka, kami akan sajikan berita viral hari ini, di antaranya diduga karena ikuti aplikasi peta digital, sebuah mobil sedan terjun dari ujung tol Krian Gresik yang belum selesai dan terekam CCTV. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang satpam dianiaya oleh anggota keluarga pasien di sebuah rumah sakit gara-gara tidak terima ditegur salah parkir. Sebuah mobil sedan terjun dari ujung tol Krian Gresik yang belum jadi. Dari rekaman CCTV, mobil yang ditumpangi 2 orang tersebut melayang dari ujung tol setinggi 5 meter hingga mendarat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Gresik. Mobil terhenti setelah menabrak pembatas portable jalan di deretan exit tol Kebomas. Diduga Muhammad Rudi, warga Surabaya, sopir mobil sedan bersama Endang Sri nekat masuk ke jalur yang belum terhubung melalui celah barier. Pengemudi mengikuti petunjuk Google Map mengarahkannya masuk ke dalam jalan tol dari Krian menuju ke gerbang keluar tol Bundar. Dari rekaman CCTV, seorang satpam dianiaya oleh keluarga pasien di halaman parkir sebuah rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat. Akibat kekerasan fisik, korban mengalami kejang hingga harus dirawat di IGD rumah sakit. Diduga keributan terjadi akibat pelaku yang tak terima ditegur korban usai parkir menghalangi jalan.
Pihak keluarga Satpam menyayangkan sikap keluarga pelaku pasca penganiayaan. Meski sempat dilakukan mediasi, namun bukan permintaan maaf yang diucapkan, justru intimidasi yang diterima keluarga korban. Kamera CCTV ini merekam detik-detik bentrokan yang terjadi di pos security objek wisata Taman Panorama Baru di Kota Bukit Tinggi. Terlihat seorang pria datang sambil menodongkan senjata seperti pistol. Sedangkan pria yang berada di pos menyambut kedatangan pria tersebut sambil memegang tongkat panjang. Keributan tak terelakkan hingga pria yang diketahui bernama Rudi, 42 tahun, menembakkan pistolnya ke udara. Beruntung keributan antar sesama warga Panorama Baru ini dapat dipisahkan tanpa ada yang terluka. Pelaku Rudi dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Kepada polisi, pelaku mengaku terpancing emosi karena gajinya sebagai petugas ronda tak kunjung dibayarkan oleh Irwanto. Hingga Selasa siang, polisi masih mengejar barang bukti airsoft gun yang digunakan pelaku Rudi. Diduga tidak terima ditegur karena salah parkir, anggota keluarga pasien menganiaya satpam rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat. Akibat penganiayaan, korban terluka di kepala hingga harus dirawat di IGD. Dari rekaman CCTV, seorang satpam dianiaya oleh keluarga pasien di halaman parkir sebuah rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat. Akibat kekerasan fisik, korban mengalami kejang hingga harus dirawat di IGD rumah sakit. Diduga keributan terjadi akibat pelaku yang tak terima ditegur korban usai parkir menghalangi jalan. Pihak keluarga satpam menyayangkan sikap keluarga pelaku pasca penganiayaan. Meski sempat dilakukan mediasi, namun bukan permintaan maaf yang diucapkan, justru intimidasi yang diterima keluarga korban. Pelaku ini, tersangka ini tuh dia nyalain knalpot brong sih. Knalpot brongnya di klakson-klakson berisik di IGD, di ruangan IGD. Terus beliau juga sempat parkir areanya nggak sesuai dengan SOP rumah sakit. Gitu. Sempat ada sumpah serapah juga dari pelaku itu. Ya dia sih bilangnya dia mau bawa orang Polda ya sama FBR, saya juga nggak tahu. Terus sempat nonton juga kata orang. Iya, dia sempat ngucapin ke seorang security, salah satu temannya, rekannya, katanya kamu tuh orang miskin jangan banyak tingkah, katanya gitu. Merasa tak terima, keluarga korban melaporkan peristiwa ini ke polisi, didampingi kuasa hukumnya. Kini, kasus penganiayaan satpam oleh keluarga pasien ditangani Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.